Hola, teman-teman penikmat film. Pernahkah kalian menonton sebuah film yang dari menit pertama terasa dekat? Karena konfliknya seolah keluar dari kehidupan sehari-hari kita, tentang pekerjaan yang hilang, tentang hutang yang menumpuk, tentang harapan yang tiba-tiba muncul, lalu berubah lagi menjadi bencana? Dopamin adalah film yang memanfaatkan kegelisahan itu. Kegelisahan yang diam-diam kita semua simpan. Drama thriller ini meramu kegundahan ekonomi, konflik rumah tangga, dan dilema moral menjadi sebuah cerita yang padat, cepat, dan tanpa basa-basi. Ketegangannya dijaga dari awal sampai akhir, namun tetap diselipi humor tipis yang membuatnya terasa hidup, tidak kaku, dan ironis. Di balik semua itu, dopamin membawa kita tenggelam ke dunia Malik dan Alia, pasangan muda yang baru memasuki kehidupan pernikahan dan menemukan kenyataan pahit. Dunia tidak peduli apa yang mereka impikan. Mereka terlilit hutang, kehilangan pekerjaan, didesak kebutuhan, dan pada suatu titik, realita itu memaksa mereka mengambil keputusan-keputusan yang tak semua orang berani lakukan. Yang membuat film ini memikat adalah cara Teddy Soriatmadja mengajak kita masuk ke kepala kedua tokohnya. Bukan lewat dialog panjang, bukan lewat narasi bertele-tele, tapi lewat ekspresi, tubuh, dan ketegangan visual. Shenina dan Angga bersinar gila-gilaan di sini. Chemistry mereka rapat, organik, dan meledak di saat-saat paling genting. Scoring dari Ricky Leonardi memompa adrenalin. Sinematografinya, dengan penggunaan tipe 5mm, membuat jarak antara kita dan karakter menjadi tipis. Setiap close-up, setiap radial blur, setiap langkah kecil di ruang sempit, bikin kita ikut terperangkap dalam dunia mereka. Dan ketika Malik berdiri di tengah dilema terbesar hidupnya, menyingkirkan mayat Arif dan mengambil uang miliaran, film ini masuk ke ranah moral paling kelabu. Keputusan-keputusan ekstrem mulai diambil, namun beberapa keputusan itu terasa terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, seolah film minta kita menerima begitu saja perubahan drastis Malik yang tanpa fondasi kuat. Ada potensi karakter yang sebenarnya bisa membuat film ini lebih kaya, Pak RT, para penagih hutang, teman Malik, namun sayangnya sekadar melintas, membuat ketegangan di beberapa titik terasa setengah matang. Dan menjelang akhir film, klimaks dan penyelesaian ceritanya mungkin akan membuat sebagian penonton mengernyit. Meski begitu, atmosfer thriller, dark comedy, dan romansnya tetap kuat. Intensitasnya stabil. Sementara isu sosial seperti kesenjangan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan tekanan hidup kelas menengah menjadi bumbu ironi yang menyakitkan. Meski tak pernah benar-benar jejek, tapi cukup untuk membuat kita berkaca. Hidup memang sekejam itu. Dopamin bukan film yang sempurna. Endingnya memicu perdebatan. Beberapa adegan terasa labil. Logika di klimaksnya menggantung. Dan beberapa penonton mungkin akan merasa dikhianati oleh pilihan naratifnya. Tapi di sisi lain, dopamin tetap layak ditonton. Sebuah thriller yang lugas, bloody, dark, disturbing, tapi menyenangkan. Film yang berhasil membuat kita tertawa, tegang, gemas, dan geritan di saat bersamaan. Film ini menggambarkan kerasnya hidup, godaan jalan pintas, dan konsekuensi moral dengan cara yang ironi, pahit, tapi tetap fun. Jika kalian suka film dengan pacing cepat, chemistry kuat, dan dilema moral yang menggigit, film ini wajib masuk list. Buat saya pribadi, ini adalah salah satu karya Teddy Soriatmadja yang paling saya nikmati. Dan Yan, Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon sekali lagi membuktikan bahwa mereka adalah dua talenta terbaik industri film Indonesia hari ini. Tidak sempurna, tapi solid. Tidak mendalam, tapi engaging. And yang jelas, ini salah satu thriller Indonesia yang patut diapresiasi. Bye-bye! Dope. Dope.